Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita dapat bermuajahah bertemu dalam rangka taklim riasah. Semoga Allah membuka pintu keberkahannya dan juga ampunan serta ditingkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswah hasanah kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga umat yang tetap istiqomah di jalannya. Alhamdulillah para ikhwan sekalian, pada kesempatan kali ini kita melihat fenomena di dunia Islam maupun di dunia yang lain, bahwa sesungguhnya tidak ada kekuatan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan yang berhak disembah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui yang gaib dan juga yang tampak. Dan dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Seperti yang tadi ayat disampaikan. Jadi kalau kita melihat hal ini, bahwa segala apa yang di dunia ini kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita sebagai manusia harus menempatkan diri kita sebagai manusia. Jangan menempatkan diri kita sebagai Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena yang berhak memiliki kesombongan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Fenomena di dunia ini yang kita lihat bahwa ada seorang manusia yang merasa bahwa dia adalah maha, istilahnya apa, superpower, negara superpower. Dia mengatakan bahwa kalau tidak menuruti keinginan dia, maka akan menjadikan apa yang dituju akan menjadi neraka. Itu udah menandakan bahwa manusia itu udah memposisikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat fenomena Donald Trump, ya. Dia sudah mengatakan apabila Hamas tidak membebaskan para sandera, maka akan, ya, sebelum dilantik, ya, pada tanggal 20 Januari besok, dia akan menjadikan Timur Tengah neraka. Jadi sebelum dilantik tuh, ya. Sebelum dilantik udah ngomong begini, ya. Namun Allah membalasnya lebih dahulu, lebih dahsyat, ya. Jadi pada tanggal 2 Januari, ya, sudah ada tanda-tanda badai. Jadi badai Santa Ana. Sampai tanggal 2 sampai tanggal 9, ya. Karena cuaca kering, kemudian kondisi lahan lembapannya kurang, gitu, ya. Sehingga badai tersebut mengakibatkan timbulnya api, ya. Karena badai, maka api sangat cepat melalap lahan-lahan ataupun tempat-tempat yang dilalui oleh api tersebut, ya. Jadi tidak hanya pohon-pohonan, alang-alang, rumput-rumputan, bahkan rumah atau gedung-gedung habis semua, ya. Ditambah badai, bahkan juga angin, tornado semakin mempercepat
terjadinya kebakaran di Los Angeles. Ya. Kalau dari tanggal 2 sampai tanggal 9 saja itu sudah 7.900 hektar yang terbakar. Ya. Sampai kemarin tanggal 14 itu udah 40.000 hektar. Ya. Nggak tahu sampai nanti kalau tidak berhasil dipadamkan, ya maka tidak tahu mungkin lebih luas daripada Palestina, ya, Gaza dan yang apa? Dibilang Timur Tengah, ya mungkin bisa seluas Timur Tengah gitu ya dibilangnya, karena akan menjadikan Timur Tengah itu neraka. Ya. Jadi di sini kita ketahui bahwa kita sebagai manusia kita harus menjaga omongan kita gitu ya, karena apa yang kita omongkan maka itu akan berbalik kepada kita, dan itu terjadi di Amerika ya. Jadi program-program Donald Trump itu akan memperbaiki perekonomian dalam negeri gitu ya. Justru dengan adanya dia belum naik gitu, perekonomiannya sudah ambruk gitu ya. Jadi kalau kita lihat kurs dolar nih pada saat ini udah 16.200-an, 250. Terakhir tadi 260, 16.260 gitu ya. Itu menandakan bahwa dolar banyak ditarik ya dari semua negara gitu ya. Sehingga dolar jadi langka dan juga menjadi mahal. Jadi kalau kita punya dolar tadinya paling 14.000, 15.000, sekarang sudah 16.000 lebih ya. Bahkan sudah mendekati euro ya. Euro kan 16.700 ya, dolar udah 16.200. Nanti lama-lama dolar yang bisa melampaui euro gitu ya, bahkan bisa melampaui pound sterling 18.000. Itu menandakan dengan meningkatnya nilai dolar maka akan justru terjadi gejolak di dalam negeri Amerika gitu ya. Jadi dengan adanya kenaikan harga dolar di mana-mana susah, maka harga-harga barang akan meningkat ya, dan itu akan menyusahkan warga negara Amerika sendiri gitu ya. Jadi di sini bahwa kita ketahui bahwa segala sesuatunya itu harus kita rem gitu ya, bicara kita gitu, tingkah laku kita gitu ya. Jangan kita menganggap bahwa diri kita itu besar, terus negara adidaya gitu ya, lalu kita bisa berbuat seenaknya gitu ya. Jadi dengan adanya peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita bisa ketahui bahwa Allah sedang menjawab doa-doa kaum muslimin ya. Baik itu di qunut nazilah gitu ya, atau doa-doa setelah selesai kita sholat berjamaah atau sholat wajib, itu sudah mulai terlihat sedikit demi sedikit ya. Bahkan boykot yang sudah lama dicanangkan itu sudah mulai terasa ya, baik itu dalam negeri Amerika maupun di Israel gitu ya. Justru dengan adanya info terakhir gitu ya, bahwa Israel akan mengadakan gencatan senjata ya, dan juga pertukaran tawanan. Semoga ini bisa berjalan gitu ya. Jadi disampaikan oleh Muhammad Hussein Gaza, semoga besok ataupun 2 hari lusa atau bisa terjadi gencatan senjata sehingga Palestina bisa membangun, bantuan bisa masuk gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu tanda-tanda bahwa doa-doa kaum muslimin mulai diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita ketahui Palestina adalah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, selama perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka Allah memberkahi gitu ya. Jadi kalau kita lihat digempur bertahun-tahun Gaza
alhamdulillah bangsa Palestina masih eksis ya. Itu menandakan bahwa Allah memberkahi mereka gitu. Kalau kita lihat membaca Al-Quran di sana, kemudian menghafalkannya lebih mudah gitu ya, kata saudara-saudara kita yang sudah pernah ke sana. Jadi auranya berbeda, aura di Palestina dengan aura di sini. Kalau di sini mungkin lebih auranya lebih bikin males gitu mungkin ya, kalau alam gitu. Kalau di sana mungkin semangat sekali untuk menghafal Al-Quran. Jadi di sana Allah memberkahi ya. Jadi apabila ada seorang yang sombong, kemudian mengutuk Palestina atau Timur Tengah akan menjadi neraka, maka dibalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nerakanya itu berbalik kepada mereka gitu ya. Karena Palestina atau negeri Syam ini diberkahi. Ya, Rasulullah pernah mendoakan, ya Allah berkahilah Syamku dan juga berkahilah Nejedku gitu ya. Nah itu adalah sudah menjadi tanda-tanda gitu ya. Barang siapa orang yang tidak suka terhadap daerah-daerah yang didoakan oleh Rasulullah, maka nanti akan kembali kepada dia gitu. Kemudian Palestina ini adalah merupakan tempat suci yang pertama bagi umat Islam, kemudian tempat suci bagi bangsa Yahudi, tempat suci bagi bangsa Nasrani gitu ya. Nah sekarang mau dikuasai, orang-orang yang lain selain Yahudi tidak boleh masuk. Padahal pada zaman Umar bin Khattab dan selanjutnya sampai Salahuddin Al-Ayyubi, tempat ini adalah tempat yang terbuka. Ya. Siapa saja yang ke sana dijaga keselamatannya, dijaga darahnya, gitu. Dan dijaga harta bendanya. Kalau sekarang orang dikejar-kejar mau masuk Masjidil Aqsa gitu ya, dilarang, ya, di screening, dicek fisiknya gitu ya. Hanya boleh yang 50 tahun ke atas, yang di bawahnya nggak boleh. Jadi kalau seperti ini, ya, itu merupakan tanda-tanda kehancuran daripada mereka. Insya Allah nih Yahudi belum nyampe 100 tahun ya, berapa eksis di sana. Semoga Allah segera mencabut kekuasaan dari mereka, orang-orang Zionis ya, sehingga Allah bisa memuliakan kembali kaum muslimin dan juga umat-umat yang lain dengan rahmatan lil alamin, dengan Islam ya. Baik itu melalui pemerintahan ataupun melalui khilafah alamin haji nubuah. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua, karena Al-Aqsa hakuna gitu. Karena Al-Aqsa itu adalah milik kita, dan di sanalah itu ya, di dalam Al-Aqsa inilah insya Allah Allah akan membangun gitu ya peradaban kaum muslimin sebagaimana pada zaman dahulu dikuasai oleh kaum muslimin. Dan keberkahan bagi siapa saja yang ke sana dan bisa beribadah sesuai dengan keyakinan dan amal ibadah masing-masing. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita, baik itu siang ataupun malam, dan juga di doa kunut kita nazilah, Allah ijabah doa-doa kita semua. Barangkali itu saja. Kultum dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Hadana Allah wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.